Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini dengan Adi Muslim. Hari ini kita masuk materi baru ya, yaitu barisan dan deret. Untuk barisan dan deret itu dibagi menjadi dua, yaitu aritmetika dan geometri. Dan di video kali ini kita akan bahas terlebih dahulu terkait barisan aritmetika. Oke, sebelum belajar jangan lupa siapkan buku, kemudian siapkan posisi belajar yang enak ya. Jangan lupa berdoa. Oke, next kita ke slide berikutnya. Yang pertama, dalam barisan dan deret itu subpokok pembahasannya dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada barisan aritmetika, yang kedua ada deret aritmetika, terus yang ketiga ada barisan geometri, terus yang keempat ada deret geometri. Jadi sama ya, masing-masing dari aritmetika dan geometri mereka mempunyai barisan dan juga deret. Oke, intinya cuma itu. Gampang kan? Next, kita mulai di barisan dan deret aritmetika terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lihat contoh barisan dan deret aritmetika ya. Perhatikan. Contoh yang paling atas, kita punya angka ya 5, 10, 15, 20, 25. Ya, ini tergolong sebagai apa? Barisan atau deret? Ya, barisan ya, aritmetika. Yang ini paling atas tergolong sebagai barisan aritmetika. Terus next yang di bawahnya. Kita ada punya 2, min 1, min 4, min 7, min 10 dan seterusnya. Perhatikan, barisan atau deret? Ya, ini masih barisan aritmetika. Terus sekarang kita lihat di bawah ada 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 dan seterusnya. Nah, ini yang dinamakan deret aritmetika. Seperti itu ya. Terus yang paling terakhir, barisan atau deret? Ya, yang terakhir juga sama, deret ya. Karena gini, kita lihat pemisah daripada susunan bilangannya, yaitu yang di atas cuma dengan koma, yang di bawah itu menggunakan tanda tambah ya. Ketika suatu deret itu artinya hitung. Jadi deret aritmetika adalah deret hitung. Otomatis hitung kan berarti jumlah. Kita menghitung berapa sih jumlah dari keseluruhan deret tersebut, kayak gitu. Nah, kalau misalkan barisan dia hanya berbaris saja, tidak perlu kita hitung. Paham ya? Jadi yang inti dari barisan dan deret itu letaknya ada di tanda pemisahnya dari suku yang pertama ke suku yang lain, kayak gitu. Ini namanya suku. Bilangan 5, 10, 15, 20 itu suku, kayak gitu ya. Terus lah kok katanya tandanya plus, lah ini ada min. Ini min itu artinya bilangan negatif ya, bukan pemisah. Pemisahnya tetap kita gunakan tanda koma. Paham ya? Intinya itu. Barisan tanda koma, deret dengan tanda jumlah. Karena deret itu artinya hitung. Deret aritmetika artinya deret hitung. Oke, next kita ke slide berikutnya. Nah, di barisan aritmetika kita lihat tadi ya, yang contoh di atas kan 5, 10, 15, 20 dan bilangan selanjutnya itu udah pasti 25, itu dinamakan barisan. Lihat pojok kiri bawah. Untuk barisan aritmetika dipisahkan dengan tanda koma, memiliki beda yang sama. Beda itu apa sih? Beda itu selisih antara suku pertama dengan suku kedua. Kalian lihat ini, 5 ini disebut sebagai suku pertama. Terus 10 itu suku kedua, 15 itu suku ketiga, 20 itu suku keempat, dan seterusnya sampai suku ke N. N itu suatu bilangan tertentu yang jumlahnya kita nggak tahu berapa. Terserah kalian mau tentukan berapa untuk N. Paham ya? Sekarang kita lihat. Untuk untuk 5 maksudnya. 5 itu suku pertama, biasa diistilahkan sebagai A ya. A atau suku pertama atau disingkatnya U1 itu sama. Yaitu berapa di sini? Di barisan ini yaitu kita ada punya 5. Terus U2-nya kalian lihat
U2 nya 10, terus 15 sebagai U3, terus 20 nya sebagai U4 atau suku keempat. Lah kok ada A ada B? Nah sekarang B itu UN dikurangi UN min 1. UN itu artinya suku ke N dikurangi UN min 1, artinya kan dikurangi suku ke N yang sebelumnya suku ke N. Jadi kayak gini, untuk mencari selisih ya atau beda itu selalu tetap caranya yang di belakang dikurangi yang depan, kayak gitu. UN ini kan misalkan misalkan 2 ya, maka berarti suku keduanya 10 dikurangi UN min 1. N nya kan tadi 2 kurang 1 1, jadi suku ke 1, jadi 10 dikurangi 5 berapa? 5. Tentu kayak gitu. Kalau misalkan kalian kalian pakai ya boys, suku ke 20, maka UN min 1 nya suku ke 20 kurang 1, yaitu suku ke 19. Sama, pasti beda itu nggak pernah berubah. Kenapa ini disebut barisan aritmatika? Karena bedanya tetap kayak gitu. 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15, 15 tambah 5 20, 20 tambah 5 25 dan seterusnya. Kalau untuk mencari bedanya, mencari 5 tersebut ya otomatis kan yang besar kurangi kecil. Suku kedua dikurangi suku ke 1, suku ke N dikurangi suku ke sebelumnya atau suku ke N-1. Kayak gitu. Oke. Dalam operasi barisan aritmetika kita ada punya yaitu suku ke N, aliasnya suku ke berapa sih yang dimintakan dari soal. Biasanya kayak gitu. Dirumuskan sebagai UN sama dengan A plus N-1 kali B. A itu kalian udah dijelaskan tadi, suku pertama ya angkanya berapapun itu tergantung dari barisannya, ditambah N itu suku yang ditanyakan, dikurangi 1 dikali B itu beda didapat dari suku ke N dikurangi suku sebelum N, kayak gitu. Oke, sekarang coba dicontohkan dulu. Kita tahu kan U1 itu 5, coba kita gunakan rumus. Apakah benar dengan rumus seperti ini U1 nya 5? U1 sama dengan A nya 5 tambah N nya 1 kurang 1 kali 5. 1 kurang 1 0, 0 kali 5 0, 0 tambah 5 5. Benar ya? Terus sekarang coba kita tes suku ketiga 15, benar atau enggak? U3 sama dengan rumusnya ya, A plus N-1 kali B. A nya 5 tambah N nya 3 kurang 1 kali B nya 5. Terus sekarang kalian kurangi 3 kurang 1 2 kali 5 10 tambah 5 15. Suku ketiga 15, ya benar. Oke, next sekarang coba kita tes suku ke-20. Suku ke-20 kita dapat dengan rumus yang sama yang di atas ini, UN sama dengan A plus N-1 kali B. A nya 5 tambah N nya 20 kurang 1 kali B. Ya 19 kali 5 ditambah 5. 95 tambah 5 100 ya. Ya seperti itu. Operasi untuk barisan aritmetika cuma ada ini ya, suku ke N. Dan kalian paham komponennya. B itu beda, selisih, A itu suku pertama. Seperti itu. Oke, next. Nah, sekarang bedakan dengan deret ya. Untuk deret aritmetika dipisahkan dengan tanda tambah atau penjumlahan. Kalian bisa sebut apa aja, yang penting paham. Ininya seperti itu. Terus unsur-unsurnya itu sama kayak tadi. Dia ada punya suku ke 1 ya, atau A atau U1, terus dan seterusnya. Terus bedanya juga sama, UN dikurangi UN min 1. Nah, untuk deret itu selain dia mempunyai operasi suku ke N, dia juga ada punya rumus SN. SN itu apa? SN itu ini, lihat sebelah kanan. Rumus jumlah N suku pertama. Jadi artinya dari penjumlahan ini, misalkan ditanyakan jumlah 15 suku pertama, rumusnya apa? Rumusnya ya ini, SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Ya ini salah ya, ini harusnya bukan A, yaitu 1 ya. Rumusnya itu menggunakan 1. SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1
ini 1 ya, bukan A kali B. Terus sekarang kalian lihat dari dari deret yang di atas ya, kita pindahkan ke sini. Kita lihat jumlah dua suku pertama. Dua suku pertama artinya jumlah suku pertama ditambah suku kedua. Berapa? 7 ya. Kalau jumlah 3 suku pertama ya otomatis kalian 8 ditambah 5 ditambah 2. Berapa? 8 tambah 2 10 tambah 5 15. Gampang kan? Tapi jika kita ditanyakan jumlah 100 suku pertama, maka udah otomatis tidak mungkin kita menjumlahkan semuanya satu persatu ya. Kita tetap harus menggunakan rumus, yaitu rumusnya ya rumus SN seperti ini. SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali B. Sekarang kita lihat N nya itu diganti dengan bilangan yang ditanyakan ya. Coba kita lihat S2 artinya jumlah dua suku pertama. Berarti 2 per 2 dikali 2 kali A nya 2 ditambah 2 min 1 kali B. B nya 3. Ya tentu 3. Coba kalian 5 kurang 2 3. 8 kurang 5 3. 11 kurang 8 3. Ya kalian operasikan dulu dalam kurung. 2 kurang 1 1. Ya kan 1 kali 3 3. 3 tambah 2 kali 2 4. 4 dikali 2 per 2 1. Ya maaf, 2 dikurangi 1 1 ya, 1 kali 3 3. 3 ditambah 2 kali 2 4 ya, 3 ditambah 4 7. 7 dikali 2 per 2 atau 7 dikali 1 yaitu 7. Seperti itu ya. Terus sekarang coba kita lihat jumlah 4 suku pertama. Kalian masukkan aja rumus yang ini. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Bukan min A ya, min 1 kali B. Terus N nya kita ganti dengan 4. 4 per 2 itu 2 tentu. Terus 2 dikali A, 2 tetap ditambah 4 min 1 ya. 1 itu rumus dikali B nya 3. Seperti itu ya. 4 kurangi 1 3. Ya kan, 3 kali 3 9. 9 tambah berapa ini? 4 ya. 13 terusan kalian kali dengan 2 yaitu 26 ya. 4 bagi 2 2 kan, 13 kali 2 26. Oke, seperti itu. Dan untuk suku ke-10 maka digunakan rumus yang sama. Kalian operasikan dulu dalam kurung, kemudian dikali yang di luar yaitu 155. Ya, itu terkait deret aritmatika. Operasi yang digunakan itu ada tambahan selain sama kayak tadi di barisan aritmatika ya. Kita ke slide sebelumnya. Mencari suku ke N, UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, untuk deret aritmatika kita ada punya SN. SN itu jumlah N suku pertama. Ini ya, SN itu jumlah N suku pertama, kayak gitu. Karena ini penjumlahan makanya ditanyakan jumlahnya. Kalau misalkan di deret aritmatika, di barisan aritmatika dia nggak ditanyakan. Kenapa kayak gitu? Karena kan deret itu berisi terkait informasi suku ke berapa, kayak gitu saja. Tidak berisi tentang jumlah dari berapa suku pertama, kayak gitu. Paham ya? Oke, next. Nah, perbedaannya dalam aritmatika dibedakan menjadi dua jenis, yaitu barisan dan deret. Untuk barisan membahas tentang suku tertentu, sedangkan untuk deret membahas tentang jumlah dari elemen-elemen dari urutan tersebut. Perhatikan rumus suku ke N barisan aritmatika itu seperti ini. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Dan untuk deret aritmatika kita gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Sama yang tadi ya, yaitu rumus untuk jumlah Sn. Ingat Sn itu jumlah, kalau suku ke itu UN. Gampang ya, Sn itu jumlah, sum ya. Sum kan dalam Excel itu biasa kita ingat sebagai jumlah. Oh, kalau jumlah itu rumusnya Sn.
Kalau suku ke kita gunakan yang UN. Oke. Silakan, ini ada beberapa latihan contoh soal. Kalian kerjakan. Yang ini menggunakan rumus yang UN, kalau yang ini menggunakan rumus yang SN. Seperti itu ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kita berjumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.